Apakah kita akan mengejar orang yang melemparkan obor ke rumah kita, atau memadamkan api yang datang di rumah kita? Memadamkan apa? Memadamkan api. Kalau ditanya selalu jawabannya benar, tapi actionnya belum tentu. Kalau ada orang melemparkan obor ke rumah kita, bisa jadi yang dikejar adalah orangnya. Betul nggak? Masuk gang dikejar, masuk ini dikejar, pakai sepeda motor terus dikejar. Kita lupa rumah kita sudah hangus terbakar. Bukankah sering seperti itu kita? Ada orang izinkan diri kita terbakar oleh kemarahan orang lain. Bukan memadamkan diri kita sendiri. Itulah neraka ciptaan kita sendiri. Mereka yang sudah tinggal di surga tidak seperti itu. Saat orang lain marah pada dia, Tuhan, aku tahu. Saat orang itu marah kepada saya, orang itu marah kepada saya, sesungguhnya, tapi dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Saya tidak akan mengizinkan diri saya terbakar oleh kemarahan dia. Malah justru saya akan ambil kemarahan dia, buat saya tambah sabar, tambah sejuk, kan di surga. Ada cerita inspiratif dari Bali. Ada sebuah pertanyaan dari para bijak di sana. Kalau ada orang yang ngasih kotoran sapi di rumah kita, apa yang kita lakukan? Pertanyaan itu dijawab oleh salah seorang di sebuah majelis. Saya akan tambah, Pak, dengan kotoran anak saya. Terus setelah diaduk-aduk, saya lemparkan lagi ke tempat di mana orang yang kirim kotoran sapi itu ke rumah saya. Ditambah dulu kotoran anaknya, serumah diaduk-aduk dan lemparkan lagi ke sana. Dapat apa? Kejahatan kalau dilawan dengan kejahatan kita pun jadi. Makanya semua tradisi agama mengajarkan kepada kita, jangan lawan kejahatan dengan kejahatan, lawan kejahatan dengan kelembutan. Itu sebabnya definisi agama dari leluhur kita luar biasa. Pelajaran dasar menempat diri untuk membentuk kata dan kelembutan hati nurani. Kelembutan. Tapi orang yang bijaksana saat lihat kotoran sapi di rumahnya, alhamdulillah, baru saja kemarin aku cari kotoran sapi buat ngasih pupuk semua tanaman di rumah kita, malah justru merasa dikirimi pupuk. Kotoran sapinya kemudian disebarkan ke semua pohon di rumahnya. Ada pohon jeruk, besok kotoran sapi jadi jeruk. Betul nggak? Makanya orang-orang bijak mengatakan semua akan indah pada waktunya. Cuman kita sering tidak sabar. Daun yang masih hijau lucu, begitu menguning mulai tidak lucu. Karena penilaian kita. Begitu dia jatuh ke tanah, makin gak lucu. Karena apa? Membusuk. Tapi jangan lupa, bunga itu baru tumbuh karena ada daun yang jatuh. Daun yang jatuh busuk kelihatannya saat ini, tapi akan indah pada waktunya. Cuma kita nggak sabar. Makanya kebiasaan kita apa? Gampang menilai sesuatu atas dasar pengetahuan kita yang sempit. Makanya jadilah burung Garuda yang terbang tinggi. Di dada burung Garuda ada apa? Ketuhanan yang di dada burung Garuda ada apa? Ketuhanan yang Maha Esa, kemudasan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu puncaknya iman. Yang saya kagum dari leluhur kita di masa lalu yang sudah mencapai kedewasaan spiritual. Kok sama ya? Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Puncaknya iman, kata Rasulullah, adalah kepedulian, pelarian kasih sayang. Tidaklah termasuk orang yang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangga nggak bisa tidur karena kelaparan. Itu kan keadilan. Sungguh sangat tidak adil kalau kita bahagia sendiri. Karena ternyata bahagia sendiri itu justru tidak bahagia. Karena itu adalah ego. Karena bahagia baru terbentuk saat kita berhasil membahagiakan orang lain.